sahabatku, untuk sekarang kita akan menyederhanakan perkalian dan pembagian pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal ya sahabatku. Tolong ditonton sampai selesai biar tidak ada masalah ke depannya ya. Oke sahabatku, ya sebelum kita mulai, boleh sahabatku di bawah ada warna merah, itu di subscribe dulu ya, terus di like ya, terus di share, dan ditunggu komennya sahabatku ya. Oke. Perkalian pecahan biasa sahabatku ya. Sekarang untuk yang pertama, perkalian pecahan biasa. Nah, ini rumus umum yang biasa, yaitu adalah di sini ada pembilang, ada penyebut ya. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C AC, B dikali D BD. Itu sahabatku ya. Itu. Jadi untuk perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi perkalian akan sama dengan pembagian ya. Untuk pengoperasiannya. Itu sahabatku ya. Oke. Untuk pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Ya, jadi A dikali D AC, B dikali D BD. Tuh. Contoh misal sahabatku ya, ini nih 1/2 dikali 2/3 sama dengan ya, jadi pembilang dikali pembilang 1 dikali 2 sama dengan 2 sahabatku ya. Terus penyebutnya dikalikan juga, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sahabatku ya, paham ya? Ini lebih mudah daripada untuk pecahan penjumlahan atau pengurangan ya. Tidak perlu menyamakan dulu penyebutnya sahabatku ya. Itu ini lebih simpel gitu ya. Atau ya, ini langsung secara langsung, jadi tidak memakai lagi atau tidak dijalankan seperti yang di atas ya. Ini langsung saja dikalikan 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Pasti bisa sahabatku ya. Oke, sahabatku, hebat-hebat semua ya. Oke, terima kasih ya. Di sini ada perkalian 1 dikali 2 ya, sama dengan 2 langsung gitu berarti ya sahabatku ya. Terus 2 dikali 3 sama dengan 6 untuk penyebutnya itu ya sahabatku ya. Oke, pasti bisa sahabatku ya. Ini lebih simpel daripada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, langsung saja sahabatku ya. Gitu. Boleh sambil menulis sahabatku, boleh ya. Boleh ditulis di buku latihan atau di buku catatan, boleh ya. Sekarang menyederhanakan perkalian pecahan campuran ya. Nah, untuk pecahan campuran sahabatku, di sini ada yang disebut dengan bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya di sini adalah A dan D ya. Untuk pecahannya adalah B per C, E per F. Itu sahabatku ya. Nah, bagaimana ini caranya untuk menyederhanakan perkalian pecahan campuran? Oke. Nah, harus dijadikan pecahan biasa dulu sahabatku. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Maka di sini tuh bilangan pokok dikalikan penyebut sahabatku ya. Nah, dikali penyebut, hasilnya nanti ditambahkan ke pembilang.
A dikali C. A bilangan pokok, C penyebut, ya. A dikali C, hasilnya nanti dijumlahkan dengan pembilang. Itu sahabatku ya. Oke ya, paham ya? Nah, coba satu lagi. Nih, D dikali F, ya. D dikali F, ya. Hasilnya dijumlahkan dengan pembilang. Itu sahabatku ya. Oke, ini rumusnya ya. Oke. Nah, contoh sahabatku, ya. Nah, ini untuk pecahan campuran, bilangan pokoknya adalah 1 dan 2, ya. Untuk yang pertama, 1/2 dikali 2/3. Nih, coba samakan jalannya dengan yang sebelah kiri sahabatku ya, dengan yang ada di rumus. Nah, maka 1/2 dikali 2/3 atau sahabatku ya, ini ya. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini sahabatku ya, yang ini nih. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Ya, jadi untuk penyebutnya, nah, dikali 2 dikali 3 sama dengan 6, sahabatku. Ya, terus ditambah 2 sama dengan 8. Maka hasilnya 8/3. Itu sahabatku ya. Nah, atau di sini boleh langsung alternatif yang lain di sini. Boleh juga 3 dikali 8 ya sama dengan 24. Ya, sahabatku ya. Pembilang dikali pembilang sama dengan 24. Di sini 3 dikali 8 ya sama dengan 24. Untuk penyebut ya dikali penyebut yaitu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka di sini hasil akhir 24/6. Ya, 3 dikali 8 24. 2 dikali 3 sama dengan 6. 24 dibagi 6, hasil akhir adalah 4. Nah, ini alternatif lebih mudah ini ya sahabatku ya. Nah, kalau jika diturunkan lagi ini ya, ini sama dengan ini ya. Gitu ya, sahabatku ya. Nah, barangkali sahabatku mau yang simpel-simpel, silahkan. Hasil akhirnya sama, mau pakai yang sebelah kanan langsung, atau mau pakai yang sebelah kiri, monggo. Oke, sahabatku ya. Pasti paham sahabatku ya. Boleh, nanti sahabatku tonton kembali kalau misalkan belum paham ya. Oke, kita lanjut sahabatku ya. Sekarang perkalian pecahan desimal. Ya, seperti apakah pecahan desimal itu sahabatku? Oke, mungkin ini banyak juga yang tahu sahabatku, dan mungkin juga ada yang belum memahaminya. Nah, seperti ini ya contohnya. Pecahan desimal itu adalah biasanya untuk pecahan desimal itu selalu berhubungan dengan koma ya. Contoh misalkan ini 0,5 dikali 0,5 ya sama dengan 0,25. Atau ya kalau dijadikan pecahan biasa 0,5 itu sama dengan 0,5 itu sama dengan 1/2 atau setengah ya. 1/2 atau 0,5. Jadi 1/2 dikali 1/2 sama seperti tadi jalannya untuk perkalian. 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka di sini 1/4 itu sama dengan
0,25 sahabatku ya. Jadi misal di sini satu kali, misalkan sahabatku punya kue ya, satu kue dibagikan ke 4 orang. Nah, satu orang itu akan mendapatkan berapa sahabatku? Ayo, akan mendapatkan 1/4 berarti ya. Subscribe dulu sahabatku yang di bawah ya. Oke, thank you. Oke, contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya 1/2. Nah, ini gabungan ya, gabungan dengan desimal. Pecahan biasa dikalikan dengan pecahan desimal. Maka 1/2 dikali 4/10. 0,4 itu sama dengan 4/10. Atau 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 itu sama dengan 0,4. Itu sahabat ya? Iya. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil. Ya. Penyebutnya besar, pembilangnya kecil. Maka di sini hasilnya akan pasti desimal. Kalau pembilangnya lebih kecil ya dari penyebut, maka hasilnya pasti desimal. Itu sahabat ya. Oke. Nah, maka di sini boleh juga ya, sahabatku, 1 dikali 4 langsung 4/20, 2 dikali 10 sama 20, atau juga memakai ini seperti ini ya, 4 dibagi 2 ya sama dengan 2. Ini lebih sederhana sahabatku ya. Kalau ini makan belum sederhana ya, masih bisa disederhanakan. 4/20 itu masih bisa disederhanakan sahabatku ya. Nah, disederhanakan lagi menjadi ini supaya lebih sederhana. 4/20 itu berapa? Sama dengan berapa? Maka bisa juga pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Itu sahabat ya. Maka tuh hasilnya adalah 2/10. Atau juga sahabatku, ini lebih sederhana lagi. 2/10 itu bisa disederhanakan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sahabatku. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka jadi 2/10 itu senilai dengan 1/5. Atau 2/10 itu bisa disederhanakan menjadi 1/5. Itu sahabatku ya. Nah, atau 1/5 itu sama dengan 0,2 sahabatku. Oke ya. Itu sahabatku ya. Boleh sahabatku mau pakai yang mana terserah, mau langsung disederhanakan tadi ya. 4/20 bisa langsung ke 1/5 bisa. Bisa juga sahabatku ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan 20 juga dibagi 4 sama dengan 5. Itu lebih sederhana ya. Sekarang menyederhanakan pembagian bentuk pecahan sahabatku ya. Di sini ada contoh, ada garis ini untuk bisa supaya sahabatku tidak monoton ya cara berhitungnya. Jadi bisa ke sana kemari menghitungnya ya. Oke, lewat sini bisa, lewat sana bisa gitu ya. Kita jangan pelit-pelit sama ilmu sahabatku ya. Kita gunakan, kalau memang itu bisa ya kita pakai gitu ya sahabatku ya. Itu. Oke. Nah, ini menyederhanakan pembagian bentuk pecahan. Misal untuk 1/2 dibagi 3/4
sama dengan 1/2 dibagi 3/4. Atau ini 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 dikali. Nah, ini penyebutnya kita silang dengan pembilang. Kita balikan pembilang ke bawah, penyebut ke atas, maka menjadi 4/3. Itu sahabatku ya. Nah, turunkan lagi yang tadi. Nah, ini tuh ya. Nah, maka sama dengan di sini 2/4 dibagi 3/4. Kenapa 2/4 dibagi 3/4? Tadi kan di sini 1/2 ya. Dibagi 3/4. Nah, kalau di sini tadi dikali ya, ini mah pakai pembagian. Nah, kenapa? Berarti harus sama penyebutnya ini. Tadi kan 1/2. Maka disamakan penyebutnya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka sama penyebutnya sekarang. Itu ya sahabat ya. Ini untuk alur pembagian ya. Kalau yang ini alur pembagian, soalnya dijadikan alur perkalian. Itu sahabatku ya. Maka alhasil kalau untuk perkalian itu adalah 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, yang ini juga sama. Justru ini lebih sederhana. Ya, 2 dibagi 3 per 4 dibagi 4. Gitu ya sahabatku ya. Oke. Maka sama dengan gitu ya. 2 dibagi 3, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Itu sahabatku ya. Atau di sini juga itu kan sama. 4/6 ya, disederhanakan lagi menjadi 2/3. Itu sahabatku ya. Nah, atau sama dengan 2 dibagi 3 pakai titik 2 ya. Kalau ini pakai over atau per ya. Pakai per 2/3 ya. Itu. Jadi boleh juga tuh kan. Jadi sama ya. Jadi sama untuk di sini 2/3, di sini 2/3. Sebetulnya di sini sudah beres ya. Sebetulnya di sini sudah beres ya. Ini sudah lebih sederhana. 2 dibagi 3 atau sebenarnya 2/3. Itu sahabatku ya. Kalau yang ini harus disederhanakan lagi ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu sahabatku ya. Oke. Sekarang pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, contoh di sini 1/2 dibagi 3/4. Itu sahabatku ya. Maka sama dengan langsung pakai perkalian ya. Nah, karena di sini memakai perkalian, ini juga kan sama ya. Ya, kalau memakai perkalian berarti harus tadinya pecahan campuran ada bilangan pokok dan ada bilangan pecahan, maka harus dijadikan pecahan biasa. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Yang 2-nya disimpan lagi di sini ya. Maka sama dengan 3/2 dikali 4/3. 4/3 dari mana? Dari sini tadi ya. Kenapa? Karena di sini dijadikan perkalian, maka dibalikan penyebut ke atas, pembilang ke bawah ya, dibalikan posisinya. Oke, itu sahabat ya. Nah, maka sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Alhasil sama dengan 2. Itu sahabatku ya. Oke, terima kasih sahabatku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabatku semua ya.